apakah benar ada bid'ah hasanah? Ternyata Imam Syafi'i menyatakan bid'ah hasanah, seperti Imam Nawawi juga menyatakan adanya bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lainnya bukanlah bid'ah-bid'ah yang mereka anggap di zaman sekarang ini adalah sebuah ritual, sebuah ibadah, seperti melakukan maulid Nabi, membaca tahlilan, yasinan setiap malam Jumat, ditentukan hari khususnya. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan berdalih, oh Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada. An-Nawawi juga pernah menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tadi, sahabat Kusuma, sudah jelas sekali. Yakni dalam perkara sarana, seperti handphone, YouTube, yang sering kita gunakan sekarang, TikTok, apalagi. Itu semuanya adalah bid'ah hasanah, perkara baru di dalam kehidupan kita, dalam perkara sarana, bukan dalam perkara ibadah. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan limpahan nikmat dan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, seperti biasa kami akan mengomentari video dari Ustadz konten kreator dari saudara kita Salafi Wahabi ya. Ini membahas tentang bid'ah. Mulai dulu sampai sekarang orang-orang salah fikir ini tidak selesai membahas bid'ah, dan mereka salah paham sebetulnya tentang bid'ah, namun mereka ngotot kekeh merasa pemahaman bid'ahnya itu paling benar dan pemahamannya orang lain itu salah, dan orang lain harus mengikuti pemahamannya. Dan siapa saja yang tidak mengikuti pemahamannya, pemahaman dari Salafi Wahabi, satu dianggap ahlul bid'ah, kemudian dianggap kuburiyun, terus disebut dengan Syiah. Itu sudah jargon tuduhan-tuduhan mereka, itu tuduhan-tuduhan basi ya. Sebetulnya kalau kita itu bisa saling menghargai itu lebih baik ya. Silakan pahami masalah bid'ah itu sesuai dengan pemahamannya sendiri, namun tidak perlu menyalah-nyalahkan pemahaman orang lain dan tidak perlu memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Itu lebih baik. Namun orang saudara kita Salafi Wahabi ini tidak, sudah pemahamannya salah dipaksakan orang lain harus mengikuti pemahamannya ya, berarti disuruh ikut salah. Pendapatnya Imam Syafi'i tentang bid'ah ini diselewengkan oleh bayi Wahabi ini ya. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu beliau tidak berpendapat bahwasanya bid'ah hasanah itu hanya berlaku kepada sarana-sarana, tidak ya. Ini sengaja memang diselewengkan, dipelesetkan untuk membenarkan pemahaman melenceng dari kaum salah fikir ini. Mari kita simak penjelasan tentang bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun bid'ah dalam hukum Islam, segala sesuatu yang diadakan oleh ulama yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini timbul suatu pertanyaan, apakah segala sesuatu yang diadakan oleh ulama yang tidak ada pada zaman Nabi SAW pasti jelek? Jawaban yang benar belum tentu. Ada dua kemungkinan, mungkin jelek dan mungkin baik. Kapan itu bid'ah itu baik dan kapan bid'ah itu jelek? Menurut Imam Syafi'i sebagai berikut. Ini bid'ah menurut Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua bagian, ada dua macam. Mahmudatun wa madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, atau bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Fama wa faqas sunnatah. Maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah, artinya meskipun bid'ah tapi ada dalil umum, ada dalil secara umum yang menunjukkan pada perbuatan tersebut, maka mahmudatun, itu bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha, dan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, artinya tidak ada dalil sama sekali, bertentangan malah dengan sunnah, fahuwa mazmumatun atau dhalalatun, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang tercela. Seperti yang perkataan Sayyidina Umar ya,
yang setelah mengumpulkan tarawih yang asalnya tidak berjamaah menjadi berjamaah, beliau berkata, nikmatil bid'atu hari sebaik-baik bid'ah ini. Karena pada zaman Nabi itu tarawih tidak berjamaah dan Nabi itu tidak tarawih tiap malam, maka Abu Bakar melakukan tarawih berjamaah dan tiap malam, maka itu bid'ah. Tapi adalah bid'ah bid'ah mahmudah. Sesuai dengan hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai perbuatan baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajruman amila biha, dan pahalanya orang yang melakukannya, min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'an, yang tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Dan begitu pula wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha. Barang siapa yang memulai perbuatan yang baik tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizruman amila biha, dan dosanya orang yang melakukan setelahnya. Artinya orang yang menirunya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosanya orang tersebut sedikit pun. Orang Wahabi seenaknya saja memahami dalil kullu bid'atin dhalalah, dari semua bid'ah sesat. Cuman sayangnya orang-orang Salafi Wahabi ini tidak konsisten. Mereka berteriak-teriak bid'ah kalau orang lain yang melakukan, dari kelompoknya sendiri yang melakukan maka tidak bid'ah. Intinya dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu bahwasannya bid'ah itu bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tertuju pada sarana atau ibadah apapun. Kalau amalia apapun, baik sarana atau bukan sarana, buat apa kayak? Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada dalil secara umum, maka itu dinamakan bid'ah hasanah. Dan apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi yang dikatakan oleh Rizky Maisa Putra itu adalah tidak benar. Itu menyelewengkan pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu berdusta atas nama Imam Syafi'i, dan berdusta atas ulama-ulama aswaja. Itu adalah memang kelakuannya orang-orang Wahabi, kelakuannya orang-orang Salafi seperti itu ya. Demi untuk melegalkan pendapatnya, melegalkan tuduhan-tuduhannya, mereka bawa-bawa nama ulama salaf. Pendapatnya ulama salaf diambil, dicomot, tapi dipelintir. Bapak Ibu, sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, ya demikianlah penjelasan kami tentang bid'ah, dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar, diberi hidayah sehingga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa memahami agama dengan benar, memahami agama sesuai dengan pemahaman para ulama. Dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.